Menjadi anggota pramuka tentunya nggak bakal bikin kakak rugi. Hampir seluruh ekstrakurikuler ada di pramuka. Mau baris berbaris kayak paskibra, ada LKBB. Mau kayak PMR, ada kok PPGD. Atau pecinta alam, pramuka juga belajar survival, nggak rugi kan? Oh iya, kakak-kakak start pramukanya dari golongan apa nih? Siaga dengan barunya, penggalang dengan regunya, atau penegak dengan sangganya? Gak penting dari mana startnya, sekali pramuka, tetap pramuka. Maka dari itu, salam pramuka. Kenal dengan gambar ini, atau ini. Aku kasih waktu 5 detik ya untuk nebak. 1, 2, 3, 4, 5. Abis. Yap, tepat. Gambar di atas adalah gambar beberapa sandi. Jadi, sudah tahu dong hari ini kita bakal membahas tentang apa? Yap, betul. Pioneering. Konsep. Yap, betul. Sandi. Sandi kerap disebut sebagai tulisan rahasia. Kemunculan sandi tidak dapat dipisahkan dengan sejarah sandi itu sendiri. Pada zaman dulu, para tentara menggunakan sandi untuk berkomunikasi. Tujuannya agar bisa menyampaikan informasi kepada teman tanpa takut diketahui oleh lawan. Lalu, apakah sandi masih berfungsi sampai sekarang? Jawabannya ialah masih. Karena sandi dapat berfungsi sebagai suatu alat untuk menjaga hal yang bersifat rahasia. Untuk di pramuka sendiri, sandi dapat dijadikan sebagai permainan loh. Tetapi bukan sembarang permainan ya. Memecahkan sandi dapat melatih kita untuk berpikir cerdas dan cermat. Kita dituntut untuk bisa menerjemahkan kode-kode yang ditulis oleh orang lain. Pramuka memiliki banyak jenis sandi, seperti morse, semapur, koordinat, kotak, dan masih banyak lagi. Kali ini kita akan membahas salah satu sandi yang sangat mudah dipelajari namun sulit diterjemahi. Sandi apa yo? Nih aku kasih clue. 5, 4, 3, 2, 1. Benar, kita akan membahas sandi gudep sedia. Sebenarnya, gudep sedia itu ialah kunci dari sandinya. Pada awalnya, sandi ini bernama sandi koordinat, di mana untuk mengetahui hurufnya, kita harus melihat letak masing-masing kunci. Bingung? Cus kita praktek. Langkah pertama ialah membuat rumus. Pertama, buat huruf X. Selanjutnya, tulis gudep secara horizontal dan sedia secara vertikal. Setelah itu, kita beri garis seperti ini. Buat garis hingga membentuk 36 kotak kecil. Kemudian, masukkan huruf alfabet dari kotak paling atas. Urutkan dari kiri ke kanan. A, B, C, D, E, hingga huruf Y. Pengecualian untuk huruf Z. Bisa kita tulis seperti ini atau ini. Seperti di awal, kunci sandi dikembalikan kepada penulis sandi itu sendiri. Kuncinya terdapat di kata sedia dan kata gudep. Sekali lagi, sedia dan gudep. Jika sudah selesai, jadilah rumus sandi koordinat gudep sedia. Langkah kedua ialah mengetahui cara menulis. Jika sudah memiliki rumus sandi koordinat, kita akan belajar bagaimana cara membuat dan menulis sandi koordinat. Untuk menulis sandi koordinat, kita dapat menulis kunci sesuai dengan koordinat huruf yang kita mau. Contohnya huruf H. Kakak bisa menarik garis lurus ke kata kunci untuk mengetahui sandinya. Yuk kita coba. Secara horizontal, huruf H itu sejajar dengan huruf E, dan secara vertikal sejajar dengan huruf D. Maka dapat disimpulkan bahwa sandi koordinat dari huruf H adalah ED. Masih bingung? Yuk kita contohin lagi. Sekarang huruf T. Secara horizontal, huruf T sejajar dengan huruf I, dan secara vertikal sejajar dengan huruf P. Jadi sandi koordinat dari huruf T ialah IP. Kalau tadi huruf, mari beralih ke kata. Kita coba dengan kata Rio. R adalah I dan D. I adalah E dan E. O adalah D dan P. Jadi jawabannya adalah
ID, EE, DP. Mudah bukan? Langkah ketiga ialah membaca. Tentunya, selain menulis, kita juga dituntut untuk bisa membaca. Sama seperti menulis, cara membaca sandi koordinat juga sama. Namun, hanya dibalik. Kalau tadi ditariknya dari huruf ke kunci, kalau sekarang dari kunci ke huruf. Contohnya ialah DD. Kakak bisa menarik garis horizontal dari kunci D dan garis vertikal dari huruf D. Maka jawaban akan terlihat di garis horizontal dan vertikal yang bersinggungan, yaitu huruf M. Yuk coba lagi. Misalnya SD. Titik kunci SD jika ditarik secara horizontal dan vertikal akan bertemu di huruf C. Maka jawabannya ialah C. Seperti menulis, jika sudah bisa membaca huruf, maka kita akan membaca kata. Kita coba dengan AU, SG, IE. AU adalah V, SG adalah A, IE adalah S. Jadi jawabannya adalah vas. Nah, gimana kakak-kakak? Gak sulit kan? Mungkin memang agak susah jika baru pertama kali, namun akan mudah jika sudah berkali-kali. Jadi tetap semangat untuk belajar ya, barangkali bisa bikin sandi buat nembak doi. Baiklah kalau begitu, sekian video tentang sandi ini, jumpa lagi di video berikutnya. Stay safe and healthy kak, salam pramuka.